dikasih ujian kayak gini sama Tuhan. Kenapa aku nggak punya bapak? Kenapa bapakku sebenci itu sama aku? Padahal dia belum sama sekali melihat aku, dia udah mau ngebuang aku. Saya yakin kalau ayah Mbak Wulan ngelihat Mbak Wulan, dia akan sayang banget sama Mbak Wulan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Mbak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Toh saya juga sebagai ayah punya kesalahan. Semua orang punya. Ayah saya juga pernah melakukan kesalahan kepada saya. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Kita nggak hidup bersama Rasulullah. Cuman Rasulullah manusia sempurna. Selain Rasulullah semua orang pernah berbuat kesalahan. Bahkan para sahabat ahli surga juga berbuat kesalahan. Maka ketika kita bisa berdamai dengan kenyataan itu, saat itulah kita mulai agak bisa berdamai dengan apa yang kita rasakan. Jadi ayahnya Mbak Wulan, ayah saya sebagai ayah, dan ayah-ayah yang lain, semua pernah berbuat kesalahan. Cuman kita nggak cerita aja kesalahan-kesalahan kita apa ya. Tapi kan semua pernah berbuat kesalahan kan. Boleh nggak kita memahami bahwa itulah fakta kehidupan. Tapi saya yakin kok kalau ayahnya masih hidup, ayahnya bangga kok sama Mbak Wulan. Cuman mungkin takdir berkata lain, beliau sudah pergi. Tapi seandainya beliau masih hidup, insya Allah beliau nggak kayak gitu. Beliau akan bangga sekali. Jadi Mbak Wulan jangan berkecil hati ya. Mbak Wulan adalah seorang perempuan yang pantas dibanggain sama ayahnya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya juga nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya kadang merasa berdosanya kayak gini, Ustadz. Saya sholat selalu mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi dosa nggak Ustadz kalau ini mungkin banyak ya anak perempuan ngerasain sama kayak saya, nggak dipeduliin sama ayah, pasti ada sisi kenapa sih kok jahat banget, padahal dia harusnya menjadi cinta pertama buat kita. Sampai aku nggak tahu sosok ayah itu gimana sih. Kadang aku di luar ngeliat orang kayak di kemarin lah di Mixu anak dua. Iya, itu brand ya. Di suatu tempat ya. Mbak di endorse. Oh enggak. Di suatu agak medok ya Tat, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Santai Dewi santai. Kencana. Oh iya Tat, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya yang fans sama Ustadz itu suami saya. Oh, suaminya mana? Di rumah. Kenapa nggak diajak Mbak Dewi? Capek. Jadi dulu tuh suami saya sering banget dengerin Ustadz ngaji, terus ngikutin Pasti ngaji. karena dikira cewek ya? Enggak. Oh enggak. Karena lihat Ustadz tuh kayak berwibawa terus. Jadi suka sama suaranya Ustadz yang khas. Pas Ustadz bawain surat Ar-Rahman itu, suami saya hampir tiap malam ngikutin. Mirip, suaminya mirip. Suaranya. Enggak. Oh enggak. Ya langsung ke pertanyaan ya Ustadz. Alhamdulillah. Kirain mau cerita suaminya. Alhamdulillah Mbak Dewi silakan. Silakan Mbak Dewi. Sebenarnya sih pertanyaan saya sudah ada di pertanyaan yang Mbak yang pertama itu dan saya sudah menerima jawaban. Oh ya udah wassalamualaikum
Kenapa masih angkat tangan ya? Kenapa ngacung? Apakah boleh pertanyaan saya lempar ke adik saya? Oh, Just joki, Anda joki ya? Enggak, bukan gitu. Karena saya rasa adik saya yang benar-benar membutuhkan jawaban dari Ustaz. Boleh. Kita Terima kasih, boleh tepuk tangan. Ustaz. Boleh, boleh. Bisa gitu ya? Ini adik saya Ustadz dan saya anak kedua perempuan. Oke. Anak kedua perempuan. Ada kedua perempuan, Anak Ustaz. kedua perempuan. Tadi Mbak Dewi udah mengenalkan suaminya, adiknya siapa lagi yang udah dikenalin siapa lagi? Ayo. Udah cukup. Terima kasih sekali. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan nama saya Wulandari. Kok ngeblur? Oh ya. Maaf ya. Ngeblur ya? Tergantung amal Ini udah kayaknya. enggak, ya maaf. Saya percaya Mbak Wulandari adiknya Mbak Dewi, percaya sekarang. Percaya banget. Ada satu gen gitu ya sama. Silakan Mbak Wulandari. Ya, pertama saya mau cerita dulu boleh Ustadz? Cerita silahkan. Bismillah. Ustadz sabar ya, maaf ya. Enggak, saya lagi kepikiran apa kita ngopi dulu ya? Ini langsung cerita Ustadz beneran. Ya, nggak silakan bohong. Mbak Wulan. Ya, saya anak terakhir dari 4 bersaudara Iya, Ustadz. Mbak Dewi anak kedua, saya tahu. Saya ini anak yang beda bapak sendiri. Oh. Jangan komen dulu ya. Ya. Maaf ya, Mbak. Jadi 3 kakak saya ini, 1 bapak orang Jogja, terus ibu saya punya anak lagi saya dengan beda. Gimana? Jadi Maksudnya beda bapak kan? iya, Oke, berarti anak pertama dari bapak yang ini. ya betul Ustadz. Kadang saya sedih banget ya. Nangis. Sedih. Ini lagi sedih. Oke, Mbak Wulan, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak Wulan ya. Nggak apa-apa. Saya dari kecil, dari dalam kandungan malah nggak pernah ketemu ingat. bapak saya. Saya lupa. Saya dalam kandungan ibu saya nggak pernah ketemu bapak saya. Ampuni. Maaf ya, mereka bukan mentertawakan, cuman memang seneng aja ngelihat gaya Mbak Dewi itu keren. Mbak Wulan itu keren. Ya Wulan, ya. Maaf. Oke. Ya, kadang saya sebenarnya iri banget. Kadang saya sampai WA ke bapak kakak-kakak saya, nganggap dia itu bapak saya. Kadang saya terlihat humoris ya di depan orang, tapi saya juga pengen punya bapak kayak orang-orang Ya. gitu. Terus saya nggak tahu sebenci apa bapak saya sampai dia menyuruh ibu saya menggugurkan saya sampai 3 kali. Saya terima kasih banget pada ibu saya. Dia sampai sekarang single woman ya, belum menikah, mau ada yang mau. Mbak.
Lagi sedih. Jangan mempermainkan emosi kami. Ini udah sedih. Menuju klimaks tadi ya. Ini nggak jadi, mau turun air mata nggak jadi, naik lagi. Ibu saya dulu disuruh menggugurkan saya sampai 3 kali dan nggak tahu kenapa Tuhan masih memberi saya umur sampai sekarang ini mau 21 tahun. Makasih banget ya buat ibuku, ini harus nonton. Aku sebenarnya sayang banget sama ibuku, tapi aku kadang gengsi ya ngomongnya. Sebentar, mungkin kita telepon ibunya ya. Berapa nomor WA-nya? Jadi Ya, saya nggak tahu, ya bukannya saya nggak bersyukur ya Ustadz, kalau dibilang hidup saya enak, saya nggak enak-enak banget sih, tapi saya juga nggak susah-susah banget. Saya di sini pengen bertanya, kenapa ya kok aku yang dikasih ujian kayak gini sama Tuhan, kenapa aku nggak punya bapak? Kenapa bapakku sebenci itu sama aku, padahal dia belum sama sekali melihat aku, dia udah mau ngebuang aku. saya yakin kalau ayah Mbak Wulan ngelihat Mbak Wulan, dia akan sayang banget sama Mbak Wulan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Mbak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Toh saya juga sebagai ayah punya kesalahan. Semua orang punya. Ayah saya juga pernah melakukan kesalahan kepada saya. Siapa sih yang nggak punya kesalahan? Kita nggak hidup bersama Rasulullah. Cuman Rasulullah manusia sempurna. Selain Rasulullah semua orang pernah berbuat kesalahan. Bahkan para sahabat ahli surga juga berbuat kesalahan. Maka ketika kita bisa berdamai dengan kenyataan itu, saat itulah kita mulai agak bisa berdamai dengan apa yang kita rasakan. Jadi ayahnya Mbak Wulan, ayah saya sebagai ayah, dan ayah-ayah yang lain, semua pernah berbuat kesalahan. Cuman kita nggak cerita aja kesalahan-kesalahan kita apa ya. Tapi kan semua pernah berbuat kesalahan kan. Boleh nggak kita memahami bahwa itulah fakta kehidupan. Tapi saya yakin kok kalau ayahnya masih hidup, ayahnya bangga kok sama Mbak Wulan. Cuman mungkin takdir berkata lain, beliau sudah pergi. Tapi seandainya beliau masih hidup, insya Allah beliau nggak kayak gitu. Beliau akan bangga sekali. Jadi Mbak Wulan jangan berkecil hati ya. Mbak Wulan adalah seorang perempuan yang pantas dibanggain sama ayahnya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya juga nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya kadang merasa berdosanya kayak gini, Ustadz. Saya sholat selalu mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi dosa nggak Ustadz kalau ini mungkin banyak ya anak perempuan ngerasain sama kayak saya, nggak dipeduliin sama ayah, pasti ada sisi kenapa sih kok jahat banget, padahal dia harusnya menjadi cinta pertama buat kita. Sampai aku nggak tahu sosok ayah itu gimana sih gitu. Kadang aku di luar ngeliat orang kayak di kemarin lah di Mixu anak dua. Iya, itu brand ya. Di suatu tempat ya. Mbak di endorse. Enggak. Oh enggak. Di suatu tempat lah. Saya ngeliat keluarganya itu kelihatan harmonis banget, tapi kita nggak tahu ya. Saya cuma melihat dari depan saja. Mereka dibeliin sesuatu sama ayahnya. Aku bisa ngebeli itu sendiri, aku bisa. Tapi aku juga kepengen dibeliin sama ayahku. Kenapa ya Ustadz, kok saya yang dikasih
ibu saya, kakak saya, termasuk karena emang keluarga kita keluarga harmonis, humoris. Tapi aku tetap aja ngerasa sedih Ustaz kalau aku lagi sholat, lagi sendiri di kamar. Kadang aku nangis sampai ditanyain sama ibu, kenapa sih di kamar terus gitu kan. Ya sebenarnya aku nutupin nangisku Ustaz. Terus kadang aku ngerasa sekecewa itu sampai ninggalin sholat Ustaz. Padahal dulunya aku kalau dengar azan aja udah getar banget, perasaan aku kayak pengen sholat gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak sakit banget Ustaz kalau keinget perbuatan ayah saya yang ninggalin saya. Udah? Mohon bantuannya Ustaz biar gimana. Ya, terusin. Makasih Ustaz. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat buat Mbak Ulan. Kita kasih support Mbak Ulan. Mbak Wulan dan teman-teman sekalian, kita kan lagi belajar ya, lagi belajar untuk mengganti metode belajar dari hidup. Bertanya bukan cara belajar tentang hidup. Apalagi mempertanyakan, bukan cara belajar tentang hidup. Ini bukan saklek, bukan galak ya, bukan gak mau memahami perasaan, bukan. Tapi emang metodenya kayak gitu, rumusnya kayak gitu. Di sekolah kita bertanya, tapi di hidup kita belajar menerima, baru kita akan ngerti. Saya cuma berharap Mbak Wulan jadi ngerti. Maka cara untuk mengerti itu, Mbak Wulan belajar mengatakan kalimat tadi, la ba'sa. Nah sekarang yang saya pengen membesarkan hati Mbak Wulan supaya mampu mengatakan la ba'sa adalah, Mbak Wulan itu gak sendiri dengan kondisi kayak gini. Tahu nggak Mbak Wulan, ada seorang perempuan yang keren banget, dicintai Allah banget, mulia banget, sampai jadi nama surat di Al-Quran, nasibnya sama loh dengan Mbak Wulan. Siapa namanya? Sayyidah Maryam, yang juga anak yatim. Yang dari kecil dia dirawat oleh pamannya Zakaria. Tapi dengan penerimaannya terhadap kondisinya, Allah sendiri yang merawatnya kemudian sampai diberikan rezeki dari langit. Memang kita nggak ada di level itu untuk dapat rezeki langsung dari langit. Tapi kan bukankah semua rezeki kita emang dari Allah kan? Jadi Mbak Wulan itu nggak sendiri. Ini yang Mbak Wulan perlu rasakan sebagai sebuah kemuliaan. Mungkin bukan keberuntungan, tapi kemuliaan. Bahwa Mbak Wulan dikasih ujian yang sama dengan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Berarti kalau Sayyidah Maryam itu mulia, insya Allah Allah juga melihat Mbak Wulan itu sebagai perempuan mulia. Makanya diberikan ujian yang sama. Nah sekarang challenge-nya adalah, bisa nggak Mbak Wulan belajar untuk bertahan seperti Sayyidah Maryam? Sampai kemudian nanti Allah bahagiakan dengan cara yang lain. Bahkan yang lebih sulit lagi, udahlah nggak punya ayah, nggak punya suami lah gitu. Insya Allah Mbak Wulan nggak seberat itu. Mungkin nggak merasakan peran seorang ayah, tapi insya Allah nanti Mbak Wulan akan bahagia ngelihat anak Mbak Wulan itu punya ayah yang utuh insya Allah. Mudah-mudahan kesabaran dan penerimaan ridhonya Mbak Wulan dengan kondisi ini, Allah ganti dengan mendapatkan first love-nya dari seseorang yang akan menjadi suaminya Mbak Wulan, sekaligus ayah terbaik buat anak-anaknya Mbak Wulan. Pertama, ikut mendoakan Mbak Wulan. Yang kedua, makasih ya Mbak Wulan udah menghibur kita semua. Kita sangat enjoy ya karena Mbak Wulan luar biasa. Oh iya Mbak Dewi juga. Mbak Dewi. Iya Mbak Dewi, iya siap. Mbak Dewi. Mbak Dewi paling berjasa ya. Sebagai jokinya tadi ya. Sebagai jokinya. Saya nggak kebayang ya, keluarga mereka itu cheerful banget ya. Selalu ketawa, ada aja, jadi kayak ada aja gitu sampai apa tadi tempat es krim teh? Biksu. Itu bisa dimention dan itu bisa pecah banget gitu kan. Masya Allah, barakallah fiik.
Ini saya sempat memiliki pertanyaan besar dalam kehidupan saya. Tapi alhamdulillah hal itu terjawab. Alhamdulillah. Nah, Udah, udah. Ya, alhamdulillah. saya memiliki ini ada penjelasannya. Oh, Nah, saya memiliki orang tua yang love language-nya memampukan semua. Jadi dua-duanya memampukan. Gitu. Oh, nggak ada yang memudahkan. Iya, memudahkan karena mampu nanti katanya. Ya. Ayo. Jadi di rumah saya itu benar-benar dibentuk untuk menjadi orang yang serba bisa dan dapat mengatasi masalah sendiri. Tapi ada satu hal yang masih saya dan orang tua saya keluhkan. Saya masih saja mengeluh, sambat, ngersuloh dan lain-lain kalau disuruh. Nah, Suka sambat kalau disuruh. padahal saya sudah merasakan impact dari pola parenting yang orang tua saya terapkan, Ustaz. Mohon solusinya Ustadz dan cara untuk berlapang dada menerima semua itu. Karena memang terkadang saya masih merasa kenapa sih kok saya bukan orang lain gitu loh kalau disuruh. Nah, sama dengan tema hari ini. Oh, kalau disuruh orang tua, ya. Disuruh apa contohnya? Ya masang gas dan lain-lain, pergi ke pasar. Ya, pasti mungkin dari di sini teman-teman ada yang pernah mengalami ya. Pasti sambat, lapo sih kok aku ya kan. Nah, itu. Padahal ya saya mengerti. Orang tua saya nyuruh seperti itu biar saya itu siap bermasyarakat dan lain-lain, bisa diandalkan di manapun. Saya mengerti. Tapi yang saya masih gak paham sampai hari ini kenapa saya masih sambat itu tadi, Ustaz. Nah, mohon solusinya Ustaz biar bisa berlapang dada dan gak sambat-sambat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti tentang fikih sambat ya. Gimana mengatasi Enggak, saya mikir gimana cara saya mengatasi hal yang sama kalau saya karena saya juga dulu ketika punya orang tua juga mengalami hal yang sama kan. Semua anak atau sebagian besar anak disuruh orang tua itu agak males, marah, kayak kayak ngerasa kenapa saya, ya kayak yang tadi overreaksi yang pertama tadi disuruh-suruh ngerasa dirinya kayak bukan anak kandung lah apalah kayak gitu-gitu. Gimana cara mengatasinya? Mas Zaidan kan udah paham ya. Kenapa mereka nyuruh untuk ngelatih dan memampukan Mas Zaidan. Sekarang tinggal ditambahin aja. Mindsetnya itu dipertebal lagi. Selain apa yang udah Mas Zaidan paham. Karena pemahaman kita itu harus ditajdid. Harus di recharging, di refresh. Kalau nggak di refresh, apa yang udah kita ngerti kadang-kadang tuh hilang begitu aja. Teorinya kita ngerti, tapi harus sering-sering diingatkan. Itulah kenapa duduk dalam majelis ilmu itu nggak cukup sekali, berkali-kali diingatkan lagi. Nasihat itu berkali-kali diingatkan lagi. Jadi Mas Zaidan coba dipertebal lagi aja keyakinan dan pemahamannya tentang value tadi. Yang kedua, kayaknya perlu belajar juga tentang konsep keberkahan. Keberkahan dalam hidup itu ajaib loh. Banyak orang yang ngerasa bahwa ketika disuruh kayak gini, dia tuh dikasih beban, dia tuh capek, dia tuh ngerasa kayak kok nggak yang lain segala macam. Tapi kalau dia paham tentang hakikat keberkahan melalui birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dia akan merasa bahwa justru orang yang paling direpotkan oleh orang tua itu biasanya orang yang paling sukses kemudian hari. Itu berkahnya di situ. Biasanya orang yang paling banyak diberikan beban hidup di dalam rumahnya itu yang paling sukses kemudian hari. Itu berkahnya. Jadi kalau kita paham bahwa ini tuh ada harganya, ini tuh ada nilainya. Salah satu nilainya adalah keberkahan hidup. Kita akan melakukan itu bukan sekedar menuruti orang tua, tapi bagian dari cara kita untuk
investasi masa depan. Saya nurut sama orang tua hari ini, insya Allah Allah akan memperkenankan doa-doa saya besok. Coba Mas Zaidan baca lagi hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Bagaimana mereka selamat dari gua itu? Karena amalan-amalan rahasia mereka di masa lalu. Salah satunya yang pertama dia bilang, saya selalu berbakti kepada ibu saya. Saya nggak pernah mengecewakan ibu saya. Saya selalu membahagiakan hati ibu saya. Pernah suatu malam ibu saya minta air di musim dingin. Lalu saya masak air biar hangat. Ketika saya datang membawa air itu, ibu saya sudah tertidur. Tapi saya nggak mau ibu saya menunggu. Akhirnya saya berdiri di sebelah ibu saya dengan memegang air dengan tempat yang panas. Sampai tangan saya, jari saya itu nempel di tempat itu. Dan ketika pagi hari ibu saya bangun meminta air, saya langsung memberikan. Kenapa nggak pergi? Karena saya nggak mau ibu saya bangun masih mencari saya. Saya pengen ibu saya bangun langsung ada saya di sebelahnya. Sebegitu dia berbakti sama ibunya. Gara-gara baktinya kepada ibu di masa lalu, di masa depan dia punya masalah yaitu terkurung di dalam gua. Allah menyelamatkan dia karena amal soleh tersebut. Itu investasi namanya berkah. Makanya bisa jadi kesabaran Mas Zaidan hari ini terhadap perintah orang tua, keinginan orang tua itu nggak dirasakan sekarang kebaikannya karena belum butuh. Allah nggak ngasih kepada kita sesuatu yang kita nggak terlalu butuhkan, nggak terlalu manfaat nanti. Nanti Allah berikan suatu saat. Setelah Mas Zaidan punya masalah dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, tiba-tiba jalan keluar dari semua masalah-masalah besar Mas Zaidan. Dulu Mas Zaidan pernah menuruti semua keinginan orang tua yang baik-baik, yang tidak menyalahi keinginan Allah. Itu ternyata rahasianya. Jadi coba renungkan lagi kisah-kisah keberkahan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi nggak cukup sekedar, oh ya ini cara didiknya orang tua saya, oh cara dia membuat saya mandiri. Tapi tambahkan dengan sisi-sisi spiritual, keberkahan tadi. Ternyata berbakti kepada orang tua itu salah satu kunci jalan keluar hidup kita di masa yang akan datang. Allahu a'lam.